Shalom, selamat datang kembali di program Bekal Hari. Terima kasih rekan-rekan semua sudah mau datang mendengarkan program Bekal Hari. Untuk Anda yang baru pertama kali menyaksikan program ini, saya sangat bersyukur sekali, sangat terhormat sekali bisa bertemu dengan Anda di program Bekal Hari ini. Program Bekal Hari adalah program saat teduh setiap hari dari Senin sampai Jumat jam 6 pagi yang saya percaya bisa memberkati rekan-rekan semua, bisa memperlengkapi rekan-rekan semua untuk menjalani kehidupan baik dalam karir, bisnis, keuangan, keluarga, dan pelayanan rekan-rekan semua. Selamat datang semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama sembah Tuhan ya. Kita akan nikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau rasakan semua yang baik yang Tuhan sudah berikan buat kita. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita sembah Tuhan, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau penuh kasih, Engkau ajaib Tuhan. Bapak, pagi hari ini Kau berkati kami, Kau berbicara kepada kami, Kau sampaikan isi hatimu kepada kami Tuhan. Kami rindu sekali menikmati firman Tuhan, kami rindu sekali mendapatkan kekuatan daripada Tuhan untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Selamat datang semuanya, puji Tuhan. Tuhan luar biasa buat kita semua ya. Hari ini saya akan membawakan tema teristimewa ya. Saya akan bacakan dulu ayatnya buat rekan-rekan semua. Ayatnya dari Kejadian 37 ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jadi rekan-rekan semua, sepanjang 2 minggu kemarin kita bicara tentang Yakub, dan hari ini kita sampai kepada kisah Yusuf anaknya Yakub ya. Dan dikatakan Israel lebih mengasihi Yusuf daripada anaknya yang lain, sebab Yusuf lahir di masa tuanya dan dia membuat jubah yang maha indah buat Yusuf. Saudara, rekan-rekan semua bisa tahu dari sini ada bahwa Yusuf adalah anak yang sangat dikasihi. Saya percaya itulah yang membuat Yusuf tetap kuat di masa-masa sulit di kemudian harinya. Yusuf mengalami berbagai banyak tantangan di kemudian hari, tapi dia tetap kuat dan akhirnya mencapai tujuan yang sudah Tuhan tetapkan buat dia. Itu saya percaya karena dia tahu bahwa ada seorang pribadi yang mengasihi dia. Dan saya ingin sampaikan kepada Anda semua, rekan-rekan semua, bahwa rekan-rekan semua perlu menyadari dan sangat menyadari bahkan bahwa Tuhan mengasihi Anda semua. Itulah yang akan menguatkan Anda menghadapi masalah-masalah yang akan Anda hadapi hari-hari ini. Mengetahui bahwa ada pribadi yang sangat-sangat mengasihi Anda. Bila Anda sudah percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
maka secara otomatis Anda adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Jangan ragu akan hal itu, Dia sangat mengasihi engkau. Saya melihat dari kisah ini, 10 anak Yakub sebelumnya adalah gambaran tentang hukum Taurat. Mungkin ada pernah diajarkan oleh pengajar kasih karunia yang lain, tapi saya tidak tahu ya, saya nggak pernah mendengarkan juga. Cuma ketika saya merenungkan firman ini, sepertinya Tuhan berbicara kepada saya. Jadi sekali lagi ketika saya membaca kisah ini, saya melihat 10 anak Yakub sebelumnya adalah gambaran tentang hukum Taurat. Gambaran tentang orang-orang yang mengikuti Tuhan karena takut akan neraka. Gambaran tentang orang-orang yang melakukan peraturan dan perintah Tuhan untuk mencoba menyenangkan hati Tuhan dan menghindar dari neraka. Sedangkan Yusuf adalah gambaran orang-orang yang lahir atau hidup karena kasih karunia Allah. Yang hidup karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pribadi yang mengerti bahwa hidupnya diselamatkan hanya dan hanya karena dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang mengerti bahwa dia bisa hidup, dia bisa dikasihi, itu karena kematian Yesus di kayu salib. Tidak kurang, tidak lebih. Menggambarkan orang-orang yang taat kepada Tuhan bukan karena takut masuk neraka, bukan didrive oleh ketakutan, tetapi pribadi yang mengerti bahwa dia menaati Tuhan karena rasa syukur yang begitu besar atas keselamatan yang Tuhan berikan kepadanya. Dari mana saya tarik kesimpulan itu? Pertama, dari jumlah anak terdahulu sebelum Yusuf yang berjumlah 10 orang. Hukum Taurat berjumlah 10 perintah Allah. Kasih karunia hanya satu, yaitu Yesus sendiri. Yesus adalah kasih karunia itu sendiri. Di Yohanes 1 ayat 17 dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus datang sebagai kasih karunia. Hanya satu kasih karunia, hanya satu Yusuf. Ya. Jadi cerita ini menggambarkan orang-orang yang hidup karena Taurat Tuhan dan karena kasih karunia Tuhan. Dan orang yang hidup karena kasih karunia Tuhan lebih dikasihi oleh Tuhan. Kedua, dari mana saya simpulkan itu? Dari statement ayat tadi yang mengatakan bahwa Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf adalah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Kasih karunia lahir setelah hukum Taurat diberikan. Lebih tepatnya, Yesus lahir lama setelah hukum Taurat diberikan kepada Musa. Setelah sekitar 1300 tahun hukum Taurat diberikan kepada Musa dan menjadi pedoman kehidupan di dunia ini, barulah Yesus sebagai sang kasih karunia dilahirkan di dunia. Yesus lahir di masa tua bumi ini, sama seperti Yusuf lahir di masa tuanya Yakub. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya dapat simpulkan kenapa ini berbicara tentang hukum Taurat dan kasih karunia. Ketiga, dari nama Lea dan Rahel. Lea itu berarti berjerih lelah, berbeban berat. Orang-orang yang melakukan hukum Taurat pasti akan berakhir dalam kelelahan. Terasa memiliki beban berat yang dalam hidup. Gak boleh ini, gak boleh itu, harus ini, harus itu, lakukan ini, lakukan itu. Dan berakhir dalam kelelahan. Sedangkan Rahel artinya iu, atau domba betina. Yusuf dilahirkan oleh Rahel, oleh domba betina. Kita bukan dilahirkan oleh Lea hukum Taurat yang melelahkan. Kita dilahirkan oleh Rahel, domba Allah. Anak-anak yang dilahirkan oleh Yesus si anak domba. Penggambaran yang sangat sempurna tentang anak-anak yang dilahirkan oleh sang kasih karunia. Rahel artinya iu, domba betina. Yesus adalah anak domba Allah. Kita dilahirkan dari Yesus, anak domba Allah. Jadi bisa disimpulkan, kenapa Yakub lebih mengasihi Yusuf? Itu karena karena Yusuf adalah anak yang lahir dari kasih karunia. Dan kita pun yang dilahirkan di dalam Yesus, sang kasih karunia. Kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mengampuni dosa-dosa kita juga lebih dikasihi oleh Tuhan. Yusuf dikasihi dan diperlakukan sangat istimewa karena dia dilahirkan dari Rahel, seorang yang sangat dicintai oleh Yakub. Kita dikasihi dan diperlakukan sangat istimewa oleh Tuhan karena kita dilahirkan dari Yesus yang sangat dikasihi oleh Allah Bapa. Kesimpulannya, rekan-rekan semua, Anda semua istimewa di hadapan Allah. Sesaat setelah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup Anda, maka Anda dikasihi dan dipandang istimewa oleh Tuhan.
Saya rindu sekali setiap orang menyadari hal ini, bahwa mereka istimewa di mata Allah, semata-mata karena Yesus sudah mati buat mereka. Jadi saat ini, saat Anda keluar dari kamar Anda, katakan kepada diri Anda, saya istimewa karena saya lahir dari Yesus yang sudah mati buat saya. Ketika mungkin Anda melakukan kesalahan hari ini, katakan kepada diri Anda, saya istimewa bukan karena perbuatan saya, tapi karena Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu buat saya. Dan karena itu saya tetap istimewa apapun kesalahan yang saya buat hari ini. Saya begitu rindu orang begitu bergairah dengan Tuhan karena pengertian ini. Orang bukan mengikuti Tuhan karena didorong oleh ketakutan akan masuk neraka, tetapi didorong akan kesadaran bahwa Allah begitu mengasihi mereka dan begitu mengerti bahwa mereka istimewa di hadapan Allah. Kalau kita ikut Tuhan karena rasa takut, maka itu akan membantah atau menghancurkan ayat firman Tuhan di 2 Timotius 1 ayat 7 yang mengatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membagikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita. Jadi akan sangat aneh bila kita mengikuti Tuhan karena takut akan neraka. Tidak seharusnya kita ikut Tuhan karena rasa takut akan neraka itu. Kita seharusnya ikut Tuhan karena kasih yang besar yang Tuhan berikan buat kita. Saya yakin sekali pengertian ini akan membuat orang bergairah dan semangat di dalam Tuhan, dan melakukan pekerjaan Tuhan, menaati Tuhan, menghormati Tuhan lebih luar biasa dibandingkan ditakut-takuti oleh dosa dan akibatnya. Lalu ayat ini dilanjutkan dengan satu ayat ini diakhiri dengan kata, ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Saudara, Tuhan memandang engkau istimewa dan memberikan suatu hadiah yang istimewa buat Anda. Jubah yang maha indah. Dalam terjemahan lain dikatakan jubah yang berwarna-warni. Kayak gini, saudara. Pernah lihat jubah yang berwarna-warni seperti ini? Bagus ya? Jubah yang berwarna-warni. Tuhan memberikan hidup yang berwarna-warni buat saudara semua. Kehidupan yang semarak, seru, penuh sukacita, penuh gairah. Mungkin kehidupan yang kau jalani atau lingkungan di sekitarmu nggak begitu bergairah. Tetapi yang mengcover engkau, yang melingkupi engkau adalah jubah itu. Jubah yang semarak itu. Jubah itu menggambarkan betapapun sulit kehidupanmu, engkau punya sesuatu yang semarak melingkupimu. Engkau dipakaikan sesuatu yang indah, yang seru, yang menggairahkan dalam hidupmu. Kondisi boleh buruk, tapi hatimu bisa tetap bersukacita. Kondisi boleh tidak menyenangkan, tapi hatimu bisa tetap semarak. Kondisi boleh tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan, tapi hatimu tetap bergairah, mencapai tujuan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan buat engkau. Jubah itu juga menggambarkan pribadi si pemberi, Tuhan sendiri. Tuhan adalah Tuhan yang selalu seru, heboh, penuh sukacita, semarak, dan bergairah. Perhatikan bagaimana dia begitu bangga dengan dirinya saat dia menciptakan bumi. Alkitab diawali dengan keseruan dia, kehebohan dia menciptakan bumi. Dengan bergairah, dia membuat bintang, membuat matahari, membuat binatang, membuat tumbuh-tumbuhan, membuat laut, membuat langit. Dia begitu bergairah dan bilang semuanya baik. Bahkan ketika dia menciptakan manusia, mungkin dia heboh sekali, lalu dia bilang, oh semuanya sangat baik, keren banget gitu ya. Bukti yang lain lagi bahwa Tuhan itu seru, heboh, dan semarak adalah Yesus pertama kali menunjukkan mujizatnya di keseruan pernikahan di Kana. Dia mengubah air menjadi anggur di pernikahan di Kana, di sesuatu yang semarak. Dan Alkitab diakhiri dengan pernikahan anak domba. Kehidupan kita, kematian kita nanti, itu akan diakhiri dengan kehidupan di sorga, yaitu menikah dengan anak domba. Pernikahan dengan anak domba. Pernikahan adalah tempatnya keseruan, kehebohan, semarak, penuh sukacita dan kebahagiaan. Amazing, Tuhan kita adalah Tuhan yang bergairah, penuh semangat dan sukacita. Bukan Tuhan yang selalu murung dan mencari-cari kesalahan kita. Dia turun ke dunia dan mati untuk kita dengan passion yang begitu besar untuk menyelamatkan umat manusia. Dia pribadi yang sangat bergairah, sangat passionate dalam mencapai tujuannya. Jadi saudara-saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang seru, penuh sukacita, penuh gairah. Maka selayaknya lah kehidupan kita juga seperti itu. Tidak murung, tidak lemah, tidak letih, tidak lesu, tidak loyo, tapi bersemangat, seru, sukacita, penuh gairah menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mari rekan-rekan semua, Tuhan memberi bekal hari ini kepada Anda semua, bahwa Anda dikasih oleh Tuhan, Anda berharga di mata Tuhan, Anda teristimewa di hadapan Tuhan.
Kalau Anda mengikuti Tuhan, pastikan Anda mengikuti Dia bukan karena rasa takut masuk neraka, tapi karena ada kasih Tuhan yang begitu bergelora di dalam hati Anda. Patok terus di pikiran Anda bahwa Anda istimewa bukan karena perbuatan Anda, tapi karena Tuhan mengasihi Yesus yang ada di dalam diri Anda, yang sudah mati 2000 tahun yang lalu. Sehingga kesalahan apapun yang Anda buat hari ini tidak membuat Anda kehilangan kepercayaan bahwa Tuhan tetap mengasihi Anda dan melihat Anda sebagai seorang yang istimewa. Saya yakin pengertian ini akan membuat Anda bergairah dalam hidup Anda. Anda tidak ingin berbuat dosa lagi, nggak seru berbuat dosa. Apapun tantangan dalam kehidupan Anda, ada jubah istimewa itu yang melingkupi Anda. Anda tetap semangat, tetap sukacita, tetap bergairah dalam mengejar apa yang Tuhan sudah siapkan buat Anda. Sehingga kehidupan Anda penuh dengan semarak. Puji Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ingin berdoa buat saudara-saudara semua, rekan-rekan semua. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami, bahwa kami istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan begitu luar biasa ingin membuat kami berhasil dalam apapun yang kami lakukan, untuk menjadi berkat buat banyak orang, untuk kami bisa menceritakan betapa dahsyat dan hebatnya Tuhan yang kami sembah, betapa luar biasanya perbuatan Tuhan dalam hidup kami, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan. Biarlah kami selalu bergantung sepenuhnya kepada Engkau, percaya kepada Engkau sepenuhnya bahwa kami istimewa, dan kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar daripada yang Engkau lakukan, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan. Berdoa buat yang sakit di dalam nama Yesus, berkati mereka, sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit mereka. Kami percaya, kami meletakkan tangan atas mereka dan mereka pasti disembuhkan. Itu firman Tuhan katakan, dan kami percaya itu pasti terjadi di dalam nama Yesus, Tuhan. Berkati mereka yang kesulitan keuangan, berkati dalam nama Yesus, Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kreativitas untuk mereka mendapatkan kekayaan yang daripada Tuhan, untuk mereka bisa melunasi semua hutang-hutangnya dan memberkati banyak orang, Tuhan. Kami percaya kami ada di dunia ini untuk memberkati banyak orang, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, untuk membantu orang-orang miskin, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkat Tuhan dilimpahkan atas kami semua, rekan-rekan semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati juga hubungan keluarga, pulihkan di dalam nama Yesus, Tuhan. Kami mungkin tidak melihat hari ini, tapi kami percaya, Tuhan. Kami bergairah bahwa keluarga kami akan dipulihkan. Yang belum diselamatkan akan mengenal Tuhan. Kami tetap bergairah, Tuhan, karena Tuhan memandang kami istimewa, dan kami mengejar tujuan, bergairah mengejar tujuan yang Tuhan sudah tetapkan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bila ada di antara saudara yang belum mengenal Tuhan, belum tahu apakah Tuhan mau mengasihi saya atau tidak, apakah saya istimewa di hadapan Tuhan atau tidak, atau Tuhan ingin masukkan saya ke neraka begitu, saya ingin, mungkin karena dosa-dosa Anda ya, mungkin karena Anda merasa banyak sekali kesalahan Anda. Saya ingin berdoa buat saudara, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya mengakui bahwa saya adalah orang berdosa. Saya tidak tahu apakah Engkau mau menerima saya atau tidak. Apakah saya istimewa di hadapan Tuhan atau tidak. Apakah saya akan masuk surga atau masuk neraka, Tuhan. Karena itu saya mau, Tuhan, untuk minta ampun untuk semua dosa dan kesalahan saya. Ampunilah saya, Tuhan. Masuklah ke dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Dan Tuhan, jadikanlah saya sebagai anak-Mu yang istimewa. Dan biarlah saya boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kalau Anda mengikuti doa tadi, Anda sudah diselamatkan. Bacalah kitab saudara. Kalau belum punya, download di Play Store dan App Store saudara. Anda harus membaca firman Tuhan, karena dengan hubungan dengan Tuhan Anda akan semakin kuat dan semakin luar biasa. Mari saat ini saya ingin memberkati saudara semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, dan kuasa Tuhan memberkati dan memampukan engkau sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bila Anda merasa diberkati, boleh isi di kolom chat apa ayat atau statement atau rema atau insight yang Anda dapatkan. Kalau ada yang sakit, boleh juga share di situ. Ada beban doa, share di situ biar kami bisa doakan. Saya percaya firman Tuhan akan menguatkan Anda, memberkati Anda sepanjang hari ini. Sampai bertemu dalam program Bekal Hari di jam yang sama besok pagi. Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk menikmati firman Tuhan yang menguatkan, menyegarkan, membangkitkan, dan memberikan kemenangan kepada Anda. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.